Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. 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 Asre. Asre. Haleluya, kami juga menyapa bagi setiap pemuda-pemudi remaja yang baru bersama-sama beribadah dalam Gereja Kemenangan Iman Indonesia secara live streaming. Kami menyambut kedatangannya. Mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita bawa hati kita, bawa hidup kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kami mengundang untuk setiap pemuda-pemudi remaja bersama-sama kita bangkit berdiri, karena kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bawa hati dan hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, ku bersyukur Tuhan. Haleluya.
bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita bawa penyembahan kita, hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu Yesus. Boleh bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, kita mau nyatakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih-Mu, ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan, buat kasih-Mu, setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Tuhan,
baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai kami ada sampai saat ini Bapa, itu karena berkat kemurahan-Mu, karena kesetiaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau mendapati setiap kami setia untuk mengikut Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berkati setiap kami, ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau melawat semua pemuda-pemudi remaja Bapa, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming Bapa. Engkau lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tiada satu pun Tuhan yang Engkau lalui Bapa. Semuanya Engkau jamah Bapa. Engkau berikan hati yang baru, roh yang baru Tuhan bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa bagi teman-teman kami Bapa yang masih dalam perjalanan Bapa. Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat kami Bapa, Engkau sudah menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati. Kami menolak, kami menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, jimat-jimat berhala, kutuk dosa tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh bosan berbeban berat tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan setiap kami. Dan kami bersehati Bapa, kami melepaskan kuasa hadirat Bapa di tempat ini Bapa, dengan sukacita surgawi memenuhi setiap hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita untuk persilakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita percaya karena Tuhan besar dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Besar dalamku. Haleluya. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sambil berikan senyuman yang terbaik kepada kanan kiri saudara. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat dadaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekali nyatakan, semua musuh gemetar. Boleh bersama-sama kita lambaikan
Haleluya. Bisa dong lambaikan tangannya orang-orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Wah, Haleluya. luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Ku mau setia kan panggilanmu. Say. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Semua dong. Pada janjimu ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Say, woo! Sama-sama kita nyatakan. Lupakan yang telah lalu, Mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, hanya bangsa yang merintangi. Ku mau setia panggilanmu. kau sanggup menjaga Kamu pada janjimu, ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Katakan kepada kiri kanannya. Mari berikan pujian yang terbaik hari ini. Katakan. Lebih banyak lagi katakan. Mari bersemangat dalam Tuhan. mari bersemangat dalam Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kita nyatakan. lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Sambil bertepuk tangan mari kita nyatakan. Ku mau setia dan panggilan, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Katakan kepada kiri kanannya. Ku mau setia dan panggilan, Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Kita yang siap melompat. 1, 2, 3. Ku mau setia
hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebab Engkaulah Raja kami yang duduk di tahta, Engkau Tuhan yang berdaulat. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Singing. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
angkat tangan kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Kami nyanyikan Terima kasih, kami agungkan namamu, kami tinggikan Kau Terpujilah Yesus Tuhan. Kau yang layak. terima kasih Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk. Di tahta, aku muliakan Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak Benar Tuhan, tidak ada satu pribadi pun baik di bumi maupun di surga yang layak disembah selain Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang memulai kehidupan Tuhan, dan Engkaulah yang memiliki Tuhan kemuliaan di dalam kehidupan. Tidak ada satu pribadi pun Tuhan yang mampu Tuhan menguasai kemuliaan kehidupan selain daripada Engkau Tuhan. Bapa, biarlah setiap tangan di tempat ini terangkat, mengangkat tangannya kepada Engkau Tuhan dengan sikap hati, memiliki pengertian Tuhan.
Saat mereka mengatakan ku nyanyi hosana bagimu Tuhan, mereka mengerti, kami mengerti. Karena Engkau sungguh-sungguh layak. Karena Engkau sungguh-sungguh layak Bapa. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Mengalir Roh Kudus. Mari pemuda-pemudi yang menyembah Tuhan di tempat ini, sembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan apa yang di dalam hatimu. Kemuliaan apa yang kau mengerti di dalam hatimu tentang Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Engkau lebih penting Tuhan pada saat ini daripada apapun yang kau pikirkan. Roh Kudus, Engkau mengalir. Roh Kudus, tidak ada yang sukar bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagimu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah setiap kami yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman, kami mendengarkan dengan sikap hati takut akan Tuhan. Roh pengertian, roh takut akan Tuhan. Tuhan curahkan, Roh Kudus curahkan pada saat ini bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam waktu-waktu yang singkat ini, kami kembali belajar akan firman. Mari Tuhan, berkati kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat pemuji penyembah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya kalau ditanyakan, di manakah tempat yang paling indah? Kalau berbicara tentang dunia, susah saya menjawabnya. Karena selain memang saya tidak suka jalan-jalan, maksudnya wisata, memang saya tidak begitu ada dalam hati saya sebuah lalu pengen ke sana, tidak. Kenapa? Karena saya banyak mengalami saat bertemu dengan Tuhan itu, kesempurnaan Tuhan itu mengalahkan kalau dunia mengatakan sesuatu itu sempurna. Bagi saya tidak. Karena apa? Dimurnikan dengan kesempurnaan Tuhan, nggak ada kemuliaannya. Haleluya. Maka saat kita menikmati hadirat Tuhan, aduh Tuhan, serasa mabuk kepayang. Haleluya. Amin. Nah, saudara suka cita? Amin. Haleluya. Kami juga menyampaikan salam kemenangan iman buat saudara-saudari yang mengikuti live streaming ini, pemuda-pemudi dimanapun saudara berada, mari sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga bekerja buat kita dimanapun kita berada. Haleluya. Kita pada kesempatan ini kita ketemu dan saya sangat bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan saudara, kita bisa belajar bersamakan firman Tuhan. Kita akan belajar di sini yaitu tentang saat Tuhan mengagumi perbuatan kita. Haleluya. Ketika laki-laki dan perempuan saling menyukai atau mulai ada rasa, dia gimana ya? Ada benih-benih kehidupan. Haleluya. Benih-benih kehidupan. Kita tidak berbicara kasih yang tidak murni. Haleluya. Kita berbicara kasih yang murni.
kerap kali kita akan diperhadapkan dengan apakah aku sungguh-sungguh mengasihi dia atau tidak? Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi aku atau tidak? Apa karena saya gagah dan perkasa? Atau karena saya cantik jelita bagaikan putri yang jatuh dari surga? Sakit ya? Haleluya. Atau karena saya kaya raya? Atau karena saya memang apa adanya juga? Haleluya. Karena memang banyak cerita dalam kehidupan ini yang membuat kita terkesima. Ada orang jatuh cinta karena dia kaya raya. Ada orang jatuh cinta karena dia apa adanya. Haleluya. Nah, di sini kita akan belajar, saudaraku. Tuhan berkata kepada kita, aku kagum pada perbuatanmu. Haleluya. Oh iya, sebelum saya lupa, saya mengingatkan kembali, tadi saya diingatkan tim acara. Saudara diberi kertas dan alat tulis ya, untuk apa yang saudara dapatkan dari persekutuan saudara dengan Roh Kudus saat mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bisa catatkan. Haleluya. Nah, ini kita terbawa suasana kayak ini, kok jadi kalem kita ya. Oke lah, yang penting kita suka cita. Ada yang belum alat tulisnya? Bisa angkat tangan, dibantu tim acara. Ada satu. Ada lagi? Jangan malu-malu, malu bertanya sesak di jalan. Terlalu banyak bertanya, memberatkan orang. Sudah? Oke. Kita kembali. Nah, kita baca dalam kitab Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Sudah ketemu? Oke. Mari saudaraku, mengingat waktu kita belajar bersama-sama. Di sini saya bacakan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 26 ayat 2 dan 3. Ya. Sudah? Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Sudah ketemu? Saya bacakan di sini. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kagum itu diterjemahkan sebagai kata yang menggambarkan heran dengan rasa memuji. Bukan heran karena linglung ya, beda ya. Tapi heran dengan rasa memuji. Kagum. Haleluya. Memiliki persamaan makna dengan kata takjub dan tercengang. Haleluya. Nah, ku kagum, hormat akan Engkau. Kita heran akan perbuatan Tuhan yang tidak dapat kita lakukan, tapi Dia dapat lakukan. Heran dengan rasa memuji, kagum. Kalau kita kagum pada Tuhan itu sesuatu yang sudah sepantasnya ya. Tapi kali ini kita belajar saudaraku bagaimana Tuhan yang mengagumi kita. Jadi kebalikannya mungkin Tuhan berkata, ku kagum, hormat pada pribadi kita. Ingat kisah cerita Stefanus. Bagaimana dia dilempar, dia tidak melihat kesakitan. Tapi dia melihat Bapa di sorga berdiri memberi penghormatan kepada apa yang dia alami. Tuhan kagum.
Haleluya, Tuhan kagum. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini sedikit beda tipis. Ketika laki-laki memuji seorang perempuan, kita harus belajar membedakan apa yang dikatakan gombal, haleluya, dengan pengakuan dari perbuatan yang memang pantas dikatakan kepada kita. Haleluya. Jangan baper. Haleluya. Baper dalam arti kata begini, mungkin kita merasa kita nggak cantik-cantik amat lah, gitu ya. Kita sadar diri misalkan seperti itu. Tapi kok pasangan kita berkata, kamu cantik banget. Haleluya. Nah, jangan baper dulu. Uji dulu perkataan itu. Apakah itu sebuah dia takjub akan sesuatu hal yang kita perbuat atau dia menggombal. Kalau kita kepada Tuhan mungkin saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan mungkin masih ada unsur gombal. Karena belum teruji. Dikatakan tidak gombal ketika sudah teruji, memang dia hidup dalam pengabdian akan apa yang disampaikan kepada yang dia puji itu. Tapi mungkinkah Tuhan gombal kepada kita yang percaya kepada Dia dan Dia berkata, aku kagum padamu? Tidak. Haleluya. Tuhan bukan manusia sehingga Dia memiliki kesalahan. Amin. Dia sempurna. Hal mendasar apa yang membuat seseorang itu kagum akan perbuatan apa yang membuat pribadi yang lain itu pantas dia kagumi? Alasan apa? Di sini yang saya dapatkan adalah perbuatan yang tidak bisa ia kerjakan atau belum dapat ia kerjakan, tapi dapat dikerjakan orang lain. Haleluya, kagum. Haleluya, kagum kita. Karena sebuah kesibukan pekerjaan, jadi ada double job. Saya tidak bisa mengerjakan dua-duanya. Akhirnya saya datang kepada orang yang saya percayai atau orang yang saya pilih. Haleluya, saya bisa minta tolong kah? Seperti itu ya, anak GKI kan gitu ya. Saya bisa minta tolong kah? Ada apa? Oh begini. Akhirnya dia bisa mengerjakan yang saya belum bisa kerjakan. Saya pantas mengagumi dia. Atau memang saya tidak bisa mengerjakannya. Jikalau saya disuruh menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Inggris, saya tidak bisa. Bukan saudara yang bingung, saya pun akan bingung. Haleluya. Tapi ini ada satu pribadi yang akan bisa menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Wajar nggak saya kagum? Wajar. Demikian dengan Tuhan. Ada hal yang tidak bisa diperbuat Tuhan, tapi bisa diperbuat daripada ciptaannya. Hal itulah yang membuat dia kagum pada kita. Hal itulah yang membuat dia kagum pada semua hamba-hambanya. Hamba-hamba yang dipilihnya, hamba-hamba yang diprosesnya, hamba-hamba yang sampai pada kemenangan yang Tuhan inginkan. Teruji, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Beberapa waktu kemarin ada seorang anak Tuhan datang ke rumah dan sharing. Saya katakan, semakin saya belajar firman Tuhan saudaraku, saya semakin takut. Takut bukan untuk membuat saya stres.
membuat saya depresi, tidak. Tapi takut dalam arti kata saya berusaha untuk mengejar, jangan sampai aku tidak dapat. Apa itu? Memastikan diriku aku sampai dalam maksud Tuhan menjadikan hidupku. Kenapa? Surga tidak hanya berbicara tempat orang yang mengaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi surga tempat orang yang sudah dibuktikan Tuhan. Tuhan menjadi saksi bahwa hidupnya pantas masuk surga. Hidupnya memiliki hal yang tidak bisa diperbuat Tuhan. Melakukan hal yang tidak bisa diperbuat Tuhan, tapi dia perbuat. Pantas masuk surga. Hal itu saya renungkan dalam hati saya. Apa yang sudah Tuhan kagumi dalam hidup saya sehingga saya memiliki kepastian saya pantas di surga. Saya takut kalau hidup saya sampai besok. Hal apa yang sudah dikecap Tuhan? Hal apa yang akan membuat dia berdiri memberikan hormat kepada saya dan berkata, "Sabas." Atau seperti diceritakan kalau dalam firman Tuhan, terkadang kita ketawa ke TV ya. Sudah menjadi anak Tuhan, sudah tertulis namanya di kitab kehidupan di surga yang kekal, sudah ada kaplingnya, haleluya. Tapi tanahnya tanah sengketa. Loh kenapa? Bergonta-ganti terus kedudukan tanah itu. Dulu namanya tanah ini Tuhan persiapkan untuk, siapa namanya kita buat? Janganlah, haleluya. Haleluya. Kalau kita pakai kosakata Bapak, bejo. Haleluya. Bejo. Tapi karena tidak setia, tidak mengerti maksud Tuhan, tidak sampai pada maksud rencana Tuhan, ganti lagi. Suatu saat dia sadar lagi, balik lagi dia, Tuhan balik, tuliskan nama aku lagi, dikatakannya. Beberapa waktu bergeser lagi, dihapus lagi. Loh, ada nggak Bang ayatnya nama kita bisa dihapus dari kitab kehidupan? Ada. Kitab Wahyu mengatakannya. Amen. Sengketa. Jadi jangan katakan, wah, dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14. Tuhan mempersiapkan tempat bagiku. Jadi kamu bukan yatim piatu, tidak. Karena Tuhan mempersiapkan rumah bagi kita. Sabar dulu bro. Ada enggak hal yang membuat kita pantas masuk surga? Ketika saya lihat umur saya, Tuhan hitung-hitung mulai. Haleluya, hitung-hitung pun dimulai. Repot juga ini, hitung-hitung kekuatan. Haleluya. Oleh sebab itu saya menangis dalam kebenaran hadirat Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari kami, agar kami beroleh hati bijaksana. Hati bijaksana. Amin. Nah, biasanya kagum atau rasa kagum itu dimulai dari rasa tertarik. Haleluya, tertarik akan sesuatu. Bagaimana seorang laki-laki, rombongan sini lah, saya katakan laki-laki semua nih. Mulai dalam rombongan perempuan, dia melihat di antara beberapa orang ini, atau di antara banyak orang ini, yang mana, kan begitu. Tertarik, mengawali tertarik, diawali tertarik dulu nih. Dan di sini
menyatakan ukuran, dia itu membuat yang penting dalam hidupnya itu ukuran apa? Cantikkah? Kayakah? Pintarkah? Atau tuluskah? Atau apa adanya? Pilihannya membuat sebuah penilaian atau sebuah ukuran kualitas hidupnya. Di tahap mana dia sekarang? Amin. Jangan katakan yang mengawali dengan pilihan harus cantik atau ganteng itu jelek. Tidak. Mungkin dalam perkara yang lain dia sudah punya. Amin. Sehingga dia butuh yang cantik. Haleluya. Seperti ada kata hamba Tuhan, tapi itu hanya sekedar kata-kata pengertian saja. Haleluya. Enggak usah terlalu muluk-muluk kita katakan saat berdoa kepada Tuhan. Tuhan, enggak apa-apa dia enggak cantik Tuhan. Yang penting dia takut akan Tuhan gitu ya. Yang penting dia pelayan Tuhan. Apalagi dia menjadi worship leader Tuhan. Ya kan? Para laki-laki yang mencari seseorang, bukan seekor ya, yang pintar menyanyi. Saudara sudah lihat tadi di depan ada berapa kan? Haleluya. Nah, jangan lihat yang salahnya. Haleluya. Kalian kenapa tertawa? Haleluya. Amin. Oke, lanjut kita. Hamba Tuhan ini berkata, kalau jelek itu udah susah diobati. Penuh Roh Kudus pun dia paling tidak hanya menambah kemuliaan. Ya kan? Tapi kalau cantik karakternya jelek, kalau diproses nanti bisa punya pengharapan dua-duanya masuk. Nah, gitu ya. Itu hikmat dunia, saudaraku. Haleluya. Memang hamba Tuhan susah ya. Oke lah, kita lanjut. Jadi hati-hati saudaraku ya. Nah, dimulai dari rasa tertarik. Haleluya. Saya buat contoh untuk menjelaskannya di sini. Oh ya, tertarik ini adalah saya gambarkan demikian. Memiliki kualitas hidup yang hampir sama walau identitas yang berbeda. Mengapa kita tertarik? Kita sama-sama tapi kualitas hidup kita kok berbeda ya? Hal ini membuat kita akan tertarik pada itu. Yang mengerti katakan amin. Sebagai contoh saya buat yang pertama di sini. Laki-laki dan perempuan berbeda. Namanya juga udah laki, udah perempuan, jangan samakan ya. Bahkan dalam bersosial itu ladies first, after men gitu ya. Sama saja. Haleluya. Nah, laki-laki dan perempuan berbeda tapi memiliki naluri untuk memperhatikan dan diperhatikan lawan jenisnya. Sama-sama. Kita berbeda tapi kok kita memiliki naluri yang sama. Itu dia makanya sepantasnya laki-laki kalau tertarik pada lawan jenis, namanya pun lawan jenis, sudah seharusnya perempuan. Saya mengarah bukan menunjukkan seseorang, haleluya. Amin. Nah, sudah sepantasnya juga seorang perempuan kalau tertarik, ya tertarik pada laki-laki dong. Jangan sesama. Haleluya. Sesama itu cukup mengasihi dan saling menguatkan dalam iman. Ibrani 10 ayat 25. Haleluya. Nah, hal itu salah satu gambaran alasan kenapa kita menggunakan kata tertarik pada sesuatu yang dikerjakan orang. Haleluya. Nah, selanjutnya kita belajar di sini sejarah dari firman Tuhan. Siapa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tertarik? Kita belajar di sini salah dua, salah tiga nanti ya. Kita mulai dari Abraham.
Terah itu bapaknya Abraham. Abraham itu anaknya Terah, sudah kebalikannya saja, sama aja ya. Nah, satu darah tapi mereka berbeda. Terah memilih menyembah berhala, tapi Abraham memilih menyembah Allah yang benar. Satu darah. Yosua 24 ayat 2. Terah itu penyembah berhala. Bapaknya. Tapi Abraham, kita baca dalam Kejadian 12 ayat 7, dia menyembah Tuhan. Amin. Bahkan ada satu kisah yang saya pelajari dalam kehidupan Abraham, menggambarkan videonya begini, filmnya begini. Bapaknya Terah ini itu bukan hanya menyembah berhala, tapi dia juga berjualan patung-patung dewa-dewa di zaman itu. Akhirnya suatu saat Abraham ini disuruhlah menggantikan bapaknya untuk jualan sebentar. Karena bapaknya Terah ini ada pekerjaan sebentar. Nah, namanya anak-anak suka main-main. Tanpa tersadar dia, terpukulkannya salah satu dagangan bapaknya itu dan pecah. Nah, ada hikmat Tuhan di sini. Akhirnya dia berkata, Abraham, apa yang telah kau perbuat ini? Inilah kalau memang luar biasa ya. Bapa, dewa yang satu memukul dewa yang satu. Tidak mungkin, dia kan hanya patung. Akal logika berkata hanya patung, tapi mengapa Bapa menyembahnya? Kalau zaman sekarang, kita mungkin bisa mendapat, anak kurang ajar, kamu tahu apa? Gitu ya. Tapi ini real. Berani-beraninya ngomong kayak gitu. Anak baru kemarin, kok sudah berani ngomong seperti itu? Tapi Abraham tetap memilih. Logika saya saja bisa mengujinya. Bagaimana aku menyembah dia? Bagaimana aku menyembah dia? Sederhana. Sesuatu yang kita kerjakan dari hasil keringat kita, tapi itu sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Tapi kita lakukan juga. Berarti ada yang error kali ya. Haleluya. Contoh saya katakan, saya bukan menyinggung, hanya menyindir. Kita bekerja. Setelah kita bekerja, kita beli rokok. Udah, kita beli rokok dengan hasil pekerjaan kita, terus kita bakar. Error. Benar nggak? Error, saudaraku. Jangan mau. Nah, selanjutnya saudaraku. Kita belajar lagi dari kehidupan Nuh. Kenapa Tuhan tertarik kepada Nuh? Di dalam Kejadian 6 ayat 1 dan ayat 9, saudara bisa baca nanti. Nuh di antara sesama manusia di zamannya memilih hidup benar dan tidak bercela. Beda ini. Aku tertarik pada dia. Lingkungan sekitarnya itu hidup tidak benar. Di ayat 1 dikatakan di sana, anak-anak Tuhan itu melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik dan mereka mengini siapa saja yang diinginkannya. Itu dikatakan firman Tuhan. Siapa saja. Siapa saja. Maka kalau roh ini masih ada di dalam kita, siapa saja, warning. Tidak, itu tidak benar. Hanya satu. Haleluya. Nggak puas bang. Ini sama seperti hikmat seperti ini, saudara. Mau saya sampaikan. Ada beberapa saudara-saudari kita yang berkata, kalau dia Tuhan, kok dia mati? Aku nggak percaya. Kalau dia Tuhan, kok dia jadi manusia? Aku gak percaya. Sederhana saya jawab. Tuhan bisa menjadi siapa saja yang dia inginkan. Kalau manusia tidak bisa, mana lebih hebat? Begitu juga.
membantah dosa, membantah dusta itu dengan kebenaran. Kalau dunia banyak baru puas, aku mau berbeda, satu tapi mantap. Hikmat. Haleluya. Setiap hari peperangan kita dimulai dan harus kita akhiri dengan kemenangan. Haleluya. Selanjutnya, Musa memilih membela bangsanya, Keluaran pasal 2, ayat 26. Judul perikopnya itu Musa membela bangsanya. Walau dia sudah dipersiapkan untuk menjadi Firaun selanjutnya. Tapi dia memilih bangsanya. Ini beda. Aku tertarik dengan dia. Dia berbeda dari generasinya. Dia berbeda dari manusia di zamannya. Aku tertarik dengan dia. Sekarang saya yakin dan percaya, saudaraku. Dalam perjanjian baru, dalam firman Tuhan dalam kitab Roma 8 berkata begini. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang sejak semula telah dipilih. Setelah dipilih, ditetapkan. Selanjutnya apa? Dipanggil. Ditetapkan masih ada lagi prosesnya, dipanggil. Setelah dipanggil apa? Dibenarkan. Setelah dibenarkan baru masuk, dimuliakan. Haleluya. Dimuliakan. Tahapannya ada. Saya yakin dan percaya saudara semua ada di tempat ini karena Tuhan sudah tertarik kepada saudara. Ada hal yang menarik Tuhan. Sadari itu. Apa yang membuat saudara berbeda? Minimal satu. Saudara ada di tempat ini untuk beribadah. Saudara memberikan waktu saudara untuk mengikuti live streaming beribadah sebagai pemuda-pemudi. Berbeda. Itu alasan yang pertama. Alasan yang lanjut, saudara yang mengetahuinya. Amin. Setelah tertarik, apa yang terjadi? Ada sebuah komunikasi, ada sebuah persekutuan untuk mengenal, mengetahui, membuktikan. Dan akan menghasilkan rasa. Apakah rasa kagum atau apakah rasa biasa aja atau kecewa. Aku tertarik sama abang itulah. Kalau abang itu udah mainkan gitarnya, aduh, mabuk kepayang aku. Jeng 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 gitu ya. Keren kali ya. Oke, tertarik, wajar-wajar saya. Seperti yang ceritakan tadi, alasan yang pertama membuat orang menentukan apa ukuran dia untuk tertarik kepada orang itu berbeda-beda. Haleluya. Itu menyatakan ukuran, mungkin dia hidup dalam kehidupan musik atau seni, atau dia memang sedang belajar gitu ya. Belajar musik gitu ya. Nah, beda-beda. Nah, andaikan dia menjadi pasanganku, mulai menghayal dia kan seperti nonton Korea. Apa istilahnya? Drakor. Apa istilahnya? Kalau Korea-Korea? Ajusi. Apa lagi? Haleluya. Opa. Jangan nanti dia edit videonya dijadikan itu ya. Tapi setelah dilakoni, dijejaki, ternyata jong. Atau ternyata, ternyata dia lebih daripada apa yang kupikirkan. Siapa cerita seperti ini? Salomo. Ketika datang ratu dari negeri, mana itu ya? Saya lupa. Dia berkata, aku telah mendengar berita tentang hikmat yang kau miliki. Tapi setelah aku bertemu dengan engkau, ternyata jauh lebih
bijaksanamu itu lebih lagi. Wow, hebat. Saya setelah membaca firman Tuhan tentang ini, baru saya belajar itu, kalau saya sedikit cerita, pakaian seragam untuk melayani. Oh iya Tuhan. Haleluya. Jadi memang kalau orang-orang yang agak-agak seperti saya ini harus ditatar Tuhan dulu. Haleluya. Seperti itu. Nah, masih banyak lagi saudaraku. Nah, itu dalam kehidupan kita. Kita kembali. Apakah setelah kita diuji Tuhan? Seperti pujian kita, penyembahan kita tadi. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Ini statementnya. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Ini hati-hati. Aku cinta padamu. Ini tetap ke atas ya. Jangan ke kiri ke kanan. Nanti jadi tiang garam. Haleluya. Nah. Jadi ketika pemuda-pemudi mencari pasangannya, jangan langsung luluh lantah ketika berkata, maukah engkau? Maukah engkau dek? Maukah engkau kak? Ya gak geli ya. Tapi mungkin pengalaman juga ya. Haleluya. Yang tertawa ini berarti ada sesuatu. Amin. Tapi bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan langsung geleper-geleper. Uji dulu. Haleluya. Uji dulu. Apakah dia itu menggombal atau dia mengagumi? Kalau dia mengagumi, ya kembalilah. Apalah dibuat bang. Hati pun udah luluh. Ternyata dia pun tulus. Udahlah bang. Bawalah aku ke depan Bapak Gembala. Wah. Menunggu itu susah loh bang. Gitu ya. Nah. Tapi uji dulu saudaraku. Haleluya. Nah, kita belajar lagi kembali kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Tuhan memproses mereka. Tuhan memproses mereka. Kembali kita dalam Kejadian 12 pasal 7. Firman Tuhan berkata, di sini yang menyatakannya adalah Abraham memilih patuh kepada Tuhan dengan pergi ke tanah yang dijanji Tuhan walau ia tidak tahu. Belum ada kata Sherlock. Teknologi GPS belum ada. Walau sekarang kita kadang-kadang agak sungut-sungut. Ini kok GPS-nya akurasinya kok 12 meter. Aku Sherlock di sini kok di sana, gitu ya. Masih bersyukur saudara. Coba saudara di zaman Abraham mendapat firman Tuhan seperti ini. Haleluya. Di zaman antah berantah, pasir gurun di mana-mana, ya kan? Haleluya. Tapi Abraham memilih patuh kepada Tuhan ketika Tuhan menguji dia. Dia memilih patuh. Kenapa dia patuh? Karena dia percaya. Dia percaya. Ibrani 11 ayat 8. Dia percaya. Engkau berbeda dengan yang lainnya. Dewa yang disembah ayahku punya tangan tapi tidak bisa menggerakkan tangannya. Punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Tapi dengan telingaku, aku telah mendengar engkau berfirman. Walau aku tidak melihat. Engkau berbeda dan aku percaya. Pengalaman itu yang membuat dia melangkah lebih lagi. Amin. Yang kedua, Tuhan uji lagi. Judul perikopnya di situ adalah
kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 11. Abraham patuh dengan mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Sudah lama ditunggu, anak kandung satu-satunya diminta lagi dipersembahkan. Ini Tuhan gila ini. Rohnya Tuhan ini, dia tidak seperti itu. Kenapa? Hubungannya dengan Tuhan didasari pengalaman. Hubungannya dengan Tuhan didasari dengan dia banyak bersekutu dengan Tuhan. Dan dia melihat, dia percaya. Amin. Karena dalam kitab Ibrani berkata, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan ada. Dengan melihat alam yang dia ciptakan, dunia yang dia ciptakan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan itu. Tapi ada pribadi Tuhan. Itu yang membuat aku percaya. Walau ketika aku melihat hidupku, aku tidak merasakan. Atau aku belum merasakan sesuatu yang seperti makan cabai. Digigit langsung jeder, pedas. Tidak. Dia percaya. Haleluya. Kita lanjut. Kita belajar lagi dari Nuh. Ketika Tuhan sudah tertarik dan diuji Tuhan, Nuh tetap patuh dan mempersiapkan batra walau di zaman itu hujan belum turun dari langit. Dan belum secanggih teknologi sekarang. Memotong kayu, menebang pohon, mengetam, memahat, mengangkat. Tapi dikerjakannya. Tuhan, aku kagum. Alasan Tuhan menjadikan manusia adalah satu yang tidak bisa diperbuat Tuhan. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia butuh pribadi yang layak untuk menyembah dia. Inilah makna daripada dikatakan firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat bertemu dengan Tuhan tanpa kekudusan. Kalau kita tidak layak, kita tidak pantas menyembah Tuhan. Why? Yang dibutuhkan Tuhan adalah yang tidak bisa dia perbuat, tapi bisa diperbuat manusia. Dan manusia pribadi itu yang menyembah dia. Itulah tempat surga. Ketika mendapatkan pengertian ini, saya menangis. Bagaimana dengan aku, Tuhan? Bagaimana dengan aku, Tuhan? Maka pertanyaan ini juga kepada kita semua di tempat ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan? Haleluya. Musa memilih menjadi hamba Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan jadinya kagum lagi. Aduh, yang ini beda lagi nih. Aduh, aku kagum dengan dia. Di sini saya katakan, Tuhan kagum pada perbuatan mereka. How about us? Bagaimana dengan kita? Apa yang diharapkan saat Tuhan kagum pada perbuatan kita? Apa yang kita harapkan dari Tuhan saat Tuhan kagum pada kita? Ini yang terpenting. Ibrani 11 ayat 16. Sebuah pengakuan. Tuhan berkata, Tuhan tidak malu mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Walau dunia mungkin berkata, ikut Tuhan. Keturunannya aja lama. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan tidak malu. Mungkin dikatakan orang dunia kita kolot, mungkin dikatakan orang dunia kita nggak gaul. Tapi karena kita melakukan firman Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak malu, pilih mana? Dunia mengatakan kita malu atau Tuhan yang mengatakan aku malu mengenal engkau? Apa pilihan kita? Dan yang kedua, pengakuan ini ada dua maksud saya. Haleluya. Yang pertama tadi pengakuan
bahwa Tuhan mengakui kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kata, sabas, hai hambaku. Jadi kalau seolah-olah hubungan laki-laki dan perempuan tadi, setelah diuji laki-lakinya atau setelah diuji perempuannya, bang, dek, aku kagum, aku terima. Wah, aku terima. Aku terima. Jadi jangan satu hari ketemu langsung, ya aku mau. Lalu ya, udah aku dapat bang. Haleluya. Amin. Tangan saudaraku, haleluya. Sabar hai hambaku yang setia. Sabar hai hambaku yang hidup benar, menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Tuhan puas. Nah, saudaraku, kita belajar topik yang terakhir dalam firman Tuhan ini, yaitu proses pembuktian ini tidak mudah. Proses pembuktian ini tidak mudah. Tadi saya mengingatkan, judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Jadi kalau anak Tuhan banyak cobaan, itu karena Tuhan sedang kagum pada engkau. Tapi cek dulu, apa itu karena kutuk atau karena memang sedang diuji. Banyak kali uang keluarku, nggak bisa aku bayar gini. Oh kenapa? Banyak kali pula kau buat rokok ya kan? Banyak kali jalan-jalannya apa segala macam. Uji dulu, jangan bilang ini cobaan dari Tuhan, harus aku terima. Jangan bego lah. Haleluya. Amin. Nah, inilah momen atau gambaran momen Mazmur 26 ayat 3. Ujilah aku Tuhan. Aku sudah menyatakan kepada engkau dalam penyembahan segala kemuliaan hanya bagimu. Atau kita berkatakan dalam penyembahan kepada Tuhan, aku memilih engkau, aku percaya kepadamu. Kalau kau belum percaya, uji Tuhan. Kalau engkau belum percaya, coba Tuhan. Ngomongnya enak, tapi prosesnya lebih enak. Ada satu hal yang saya dapatkan, bagaimana seorang penyembah-penyembah Tuhan dapat menuliskan lagu-lagu penyembahan yang hidup, yang menjadi berkat, karena mereka diizinkan Tuhan mengalami apa yang mereka ceritakan itu. Hal yang paling luar biasa di sini, saat diuji, saya mengambil satu contoh dari hamba-hamba Tuhan tadi, yaitu Musa. Keluaran 32 ayat 32. Dikatakan ketika bangsa Israel itu tegar tengkuk, saat Musa sedang berhadapan dengan Tuhan di gunung, mereka sudah membuat patung lembu untuk disembah. Tuhan marah. Tapi kembali lagi, sebenarnya Musa pun marah sama bangsa Israel ini, kecewa. Tapi karena dia tahu Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan telah memilih bangsa Israel, dia pun memberanikan hidupnya. Tuhan gantikan namaku dengan nama mereka. Apa yang kita dapat di sini? Tulus. Dia tidak licik. Tuhan sudah menawarkan kepada dia, aku akan gantikan dari keturunanmu. Tapi Musa dengan kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan gantikan namaku. Aku gak butuh apa yang akan kau berikan. Yang penting engkau bahagia. Ini sebuah pengorbanan. Gak heran Tuhan memakai sampai di zaman murid-murid melihat Musa bersama dengan Tuhan. That's it. Karena Tuhan kagum. Dan kekaguman Tuhan ini membuat Tuhan pun bersumpah kepada Abraham. Yang dulunya cuma janji, ini sumpah. Sama seperti hubungan pemuda-pemudi.
PDKT, pacaran lah, biar cepat ya. Cet kita potong prosesnya. Haleluya. Ujung-ujungnya apa? Pemberkatan kudus. Haleluya. Pemberkatan kudus, saudaraku. Maukah engkau menerima Syanu bin Syanu bin Syanu? Jawabannya, gue harus ditanya lagi Pak. Pastilah mau, kalau enggak kan enggak ada acara ini gitu ya. Haleluya. Sabar ya. Sepertinya yang memandang saya, aku udah pengen kali itu loh Bang. Haleluya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini, Musa tulus, dia tidak licik. Hal yang diberikan Tuhan kepercayaan kepada dia, diukurkannya sebagai pengabdian. Bukan kesempatan untuk, beda dengan Yudas. Banyak duitnya ini nih, lembar-lembaran nih. Gitu ya. Musa tulus. Dengan kata lain, ia berkata, aku melakukan semua ini karena aku mengasihimu. Aku percaya padamu. Hidupmu adalah hidupku. Apa yang engkau inginkan adalah yang kuinginkan. Menjadi satu denganmu. Dengan kata yang menggambarkannya, pengorbanan dan pengabdian. Ingat cerita Rut? Bagaimana mertuanya berkata, nak, udahlah, pulanglah ke negeri kebangsamu. Karena andaikan malam ini pun aku bersuami, udah terlalu lama engkau menunggunya untuk besar. Tapi apa kata-katanya? Bangsamu adalah bangsamu, Tuhanmu adalah Tuhanku. Pengabdian. Pemuda-pemudi, cari lawan jenis saudara yang ingin saudara bawa dalam pernikahan kudus yang seperti itu. Pengorbanan. Pengorbanan, bukan mencari keuntungan. Haleluya. Maka cerita ini saya tutup. Saudara bisa mendapatkan bagaimana momen saat Tuhan berkata, aku kagum. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, kedua kalinya malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham! Sekarang aku melihat dan sekarang aku percaya bahwa engkau mengasihi aku. Panggilan yang pertama hanya untuk, stop, jangan bunuh dia, tolong jangan bunuh dia, jangan sembelih dia. Kata-kata yang kedua, siapa saudara yang rindu mendapatkan kehormatan seperti itu di hadapan Tuhan? Jadi bukan hanya kita yang akan berkata kepada Tuhan, ku kagum, hormat. Tidak. Tidak. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara diberkati. Haleluya. Roh Kuduslah yang menyempurnakan bagi saudara. Amin. Haleluya. Sukacita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saat mempersiapkan firman Tuhan ini, sebenarnya ada lagu yang sangat luar biasa, tapi bahasa Inggris. Saya susah. Saya jelaskan dulu, biar saya jangan malu. Tapi saya mau memberkati saudara. Tidak kita nyanyikan, tapi saya mau menyampaikan. Dikatakan, you are forever in my heart. Untuk selamanya Tuhan. Suka dan duka, engkau ada di hati. Ini sama kejadiannya saat Ayub diambil Tuhan semua apa yang daripadanya. Mungkin lagu daripada Pak Wirakaun itu juga mengatakan, selain kau tiada yang lain, sekalipun dagingku hanya gunung batuku. Ini sisi daripada tidak
menggemakan kesusahannya, tapi lagu ini menggemakan. Engkau lebih penting bagiku daripada proses ini semua. Sebab mataku tertuju padamu. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati Tuhan semuanya. Kita nyanyi refrennya saja. Haleluya. Ku nyanyi Hosana. Mari angkat tangan kita, Tuhan layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang telah Engkau taruhkan di dalam hati kami hamba-Hamba-Mu,
perkataan-perkataan firman Tuhan. Tulisan-tulisannya bisa mematikan biasa saja. Tapi ketika Roh Kudus menjamah, ketika Roh Kudusmu bekerja, menjamah hati kami, menjamah pemikiran kami, firman-Mu akan menjadi materai di dalam hati kami, Tuhan. Sehingga dengan firman-Mu, Tuhan, pemuda-pemudi kami semua menjadikan pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Kami menjadi pemuda-pemudi yang bijaksana. Kami menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja. Roh pengertian, roh takut akan Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau telah mengubahkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Memang kalau di dalam hadirat Tuhan, kalau kita masuk, terbuai di dalamnya, serasa waktu itu cepat sekali. Tapi karena kita masih di dunia, kita harus ingat waktu. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau mau cepat-cepat masuk surga, doakan Tuhan datang segera. Amin. Oke lah, Tuhan Yesus berkati kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, pemuda dan pemudi, pada saat ini kami mengundang siapa daripada saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Kami mau mengajak saudara menerima Tuhan Yesus dalam pengakuan saudara. Ada jiwa baru kita? Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, bagi saudara mungkin yang mengikuti live streaming ini, kami mengajak saudara karena firman Tuhan yang mengatakannya. Tidak cukup hanya percaya saja, tapi percaya itu dimulai dari sebuah pengakuan. Karena dengan mulut orang akan mengaku dan dibenarkan. Dengan hati orang menjadi percaya kepada Tuhan. Maka pada saat ini kami mengajak saudara-saudari untuk mengikuti doa pengakuan kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita dan kita menjadi umatnya. Mari ikut-ikut apa yang saya ucapkan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, aku sudah mengalami lawatan Roh Kudus. Aku sudah mengalami lawatan Roh Kudus. Roh Kudus sudah memberikan pengertian di dalam hatiku. Roh Kudus yang memberikan pengertian dalam hatiku. Dan aku mau lebih lagi. Dan aku mau lebih lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ampunilah dosa dan pelanggaranku. Ampunilah dosa dan pelanggaranku. Sucikan aku Tuhan. Sucikan aku Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Tuhanku. Biarlah Engkau menjadi Tuhan. Menjadi juru selamatku. Menjadi juru selamatku. Yang akan membela hidupku. Yang akan membela hidupku. Agar aku sampai dalam kehidupan di surga yang kekal. Agar aku sampai pada kehidupan surga yang kekal. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuliskanlah namaku. Tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Agar kelak Tuhan. Agar kelak Tuhan. Saat Engkau kembali ke dunia ini. Saat Engkau kembali ke dunia ini. Aku ikut bersama dengan Engkau. Aku ikut bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dosaku sudah diampuni. Aku memiliki pengharapan di dalam Engkau. Aku memiliki pengharapan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bersyukur nama kita sudah ada di kitab kehidupan di surga yang kekal. Maka pada saat ini kami mau mengingatkan kita bersama-sama. Saudara, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, mari setia tetap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kami mau mendoakan saudara. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati saudara-saudari kami Tuhan yang mengikuti live streaming ini.
maupun Tuhan suatu saat Tuhan mereka akan melihat dan menonton Tuhan tayangan daripada video ini Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau memberkati mereka. Apakah mereka mengalami sakit penyakit? Apakah mereka mengalami keterikatan? Apakah mereka mengalami Tuhan keputusasaan? Tuhan, Engkau menjadi pengharapan bagi mereka. Amen. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus mereka sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka memiliki pengharapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja, menguatkan, meneguhkan setiap firman Tuhan yang mereka dengarkan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Haleluya semuanya, haleluya. Haleluya. Haleluya, jadi siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan saya. Saya. Oke, mantap lah ya. Mari kita bangkit berdiri, kita balik ke belakang. Kita sampaikan kepada pemerangkir, terima kasih Bapak Simo Rangkir buat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Simo Rangkir buat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, haleluya, silakan duduk kembali. Tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi sudah juga dibagikan untuk setiap kertas untuk kita catat firman Tuhannya. Jadi challenge kali ini, challenge-nya itu secara online, on Instagram. Jadi setiap firman Tuhan yang kita catat tadi masing-masing, nanti kita fotokan dan masukkan ke Instastory, oke? Nanti itu diedit secantik mungkin, kalau misalnya 2 lembar, ya fotokan aja 2 lembar. Dan juga setiap story-nya nanti yang akan difoto, di tag akun Instagram GKI Jogja, dan juga Instagramnya jangan di privat, karena supaya bisa di-repost oleh akun Instagram kita, oke? Nanti ini akan ada rewardnya dan akan diumumkan minggu depan. Nanti siapa jadi pemenangnya? untuk pemenangnya diambil 2 orang, yang satu dari kaum pria dan yang satu dari kaum wanita. Haleluya. Jadi biar maksudnya setiap kita itu firman Tuhan yang kita sudah catat itu jangan disimpan atau dibuang ya, tapi kalau bisa difoto dan diedit sebaik mungkin supaya ya minggu depan kita bisa menjadi yang terpilih untuk mendapat reward dari tim acara. Haleluya. Ya mungkin itu saja yang kami kembalikan ke Kami serahkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih untuk dari komisi acara. Jadi setiap pemuda-pemudi remaja, mari saudara ya, saudara punya kesempatan untuk memberkati setiap teman-teman online saudara. Haleluya, melalui apa saudara posting firman Tuhan yang saudara dapatkan pada hari ini. Haleluya. Jadi berkat firman Tuhannya enggak cuma saudara aja, tapi saudara mau memberkati yang lainnya lagi. Enggak perlu malu, haleluya. Kalau saudara malu, nanti Tuhan juga malu mengakui saudara. Seperti firman Tuhan yang tadi, haleluya. Ya puji nama Tuhan. Untuk pengumuman pada hari ini, besok hari ada ibadah Minggu Raya pagi, jam 8 pagi. Tepatnya di Aula CV Berkat Abadi Jombor. Jadi saudara yang sudah diaturkan ibadah Minggu Raya pagi, saudara tetap mengikutinya, haleluya. Dan juga ibadah Minggu Raya sore di tempat ini jam 5 sore, setengah 5, haleluya. Kok saudara manggut-manggut? Jam berapa saudara? Setengah 5 sore di tempat ini, haleluya. Jalan AM Sangaji nomor 23, puji nama Tuhan. Dan juga hari Sabtu depan, ibadah pemuda-pemudi remaja jam setengah 5 juga, haleluya, di tempat ini. Jadi bagi saudara pemuda-pemudi remaja, mari ajak teman-teman saudara yang lainnya, haleluya. Jangan saudara sendiri aja yang masuk surga, tapi teman-teman saudara juga harus saudara bawa, haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan setiap persembahan kita. Mari untuk pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Dan kita semua yang bersehati, kita
berdoa. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa, yang selalu Tuhan Yesus mengasihi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus akan membawa setiap persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami ini Tuhan. Engkau melayakannya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati kami yang memberikannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, berkati setiap keluarga kami Tuhan yang menjadi saluran berkat kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusirkan segala roh kikir, khawatir, bimbang, ragu. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur Tuhan, kami akan memberikan setiap persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kita bagi Tuhan. Kita mau nyatakan Kaulah satu-satunya. Haleluya. Kaulah satu-satunya penolongku yang setia, tak akan pernah tinggalkanku. Walau aku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau yang setia di sisiku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, Kau selalu setia. Kaulah satu-satunya penolongku yang setia, takkan pernah tinggalkanku. Walau aku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau yang setia di sisiku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, Kau selalu setia. Kau selalu setia. Kau selalu setia. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa, kita tutup ibadah kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mengucap syukur kembali dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa Engkau sungguh luar biasa memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan janji Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan firman Tuhan. Kami mendapatkan kehidupan Tuhan. Kami mendapatkan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam ibadah pemuda dan pemuda ini Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di dalam ibadah pemuda-pemudi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya karena kasih karunia-Mu. Engkau Bapa telah memberkati setiap pemuda-pemudi, Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa acara demi acara, Engkau telah memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, di kesempatan berikutnya jauh lebih baik lagi, kesempatan berikutnya jauh luar biasa lebih Haleluya lagi Tuhan. Tuhan mengimpartasikan kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan dalam setiap ibadah pemuda-pemudi Tuhan, biarlah pemuda-pemudi Tuhan dibanjiri dengan hujan, oh Bapak, kerinduan akan Tuhan. Hujan kerinduan akan Bapak memuji menyembah Tuhan. Hujan kerinduan untuk bertemu menggali kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah pada kesempatan ini. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi
Juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari pemuda-pemudi, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Bapa Abraham, berkat Abraham, berkat Yakub, berkat Ishak, diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Diberkati Tuhan kita dalam perkuliahan, diberkati Tuhan kita dalam pekerjaan kita, diberkati Tuhan kita dalam masa depan kita, diberkati Tuhan dalam studi, diberkati Tuhan dalam pergaulan, diberkati Tuhan dalam segala perkara yang kita kerjakan untuk takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.